Selamat belajar di kelas teori bahasa dan automata. Satu, finite automata dapat direpresentasikan menggunakan diagram state. Yang kedua, finite automata dapat direpresentasikan menggunakan tuple. Dan yang ketiga adalah finite automata dapat direpresentasikan menggunakan tabel state. Berikut ini adalah contoh sebuah finite automata yang direpresentasikan menggunakan sebuah diagram state. Pada diagram state terdapat 3 state, yaitu yang pertama state Q0, yang kedua state Q1, yang ketiga state Q2. State Q0 adalah sebuah state awal di dalam diagram state ini. State Q2 adalah final state di dalam diagram state ini. Di dalam diagram state ini terdapat 5 buah transisi. Pada diagram state terdapat 2 input alfabet, yaitu alfabet A dan alfabet B. Berikut adalah sebuah tuple yang memiliki 5 komponen. Komponen pertama adalah simbol Q yang bisa digunakan untuk menampung himpunan state. Komponen kedua adalah simbol alfabet yang bisa digunakan sebagai himpunan hingga input. Komponen ketiga adalah simbol yang bisa digunakan sebagai fungsi transisi. Keempat adalah simbol untuk menyatakan sebuah state awal, di mana simbol untuk state awal ini merupakan anggota himpunan dari simbol Q atau simbol state. Adapun simbol yang kelima atau simbol yang terakhir adalah simbol F untuk menyatakan himpunan state akhir, di mana F ini adalah merupakan subset dari simbol Q atau simbol state. Jika kita punya diagram state seperti ini, maka bagaimana caranya agar diagram state ini bisa kita representasikan ke dalam sebuah bentuk tuple? Yang pertama adalah kita dapatkan anggota himpunan dari komponen Q adalah state Q0. Untuk himpunan alfabet kita peroleh adalah A dengan B. Untuk menemukan anggota himpunan dari fungsi transisi, maka di sini nanti kita akan menemukan sebanyak 5 transisi di dalam diagram state-nya. Yang ke-1, untuk transisi dari state Q0, apabila mendapatkan input A, maka transisi akan berpindah ke state Q1. Untuk transisi dari state Q0, apabila mendapatkan input alfabet B, maka transisi akan berpindah ke Q0. Untuk transisi dari state Q1, apabila mendapatkan input alfabet A, maka transisi akan berpindah ke Q2. Untuk transisi dari state Q1, apabila mendapatkan input alfabet B, maka transisi akan berpindah ke state Q1. Untuk transisi dari state Q2, apabila mendapatkan input alfabet B, maka transisi akan berpindah ke state Q1.
Selanjutnya di dalam diagram state ini kita lihat bahwa di dalam diagram state ini terdapat 4 state, yaitu state Q0, Q1, dan Q2. Di dalam diagram state ini terdapat satu final state, yaitu state Q2. Ini adalah sebuah contoh bagaimana sebuah diagram state dapat direpresentasikan ke dalam sebuah tabel state.